Rehan Dudayev. Apa kabar, bro? Mantap, Bang Cupe. Thank you udah diundang di podcastnya nih. Gila, saya yang terima kasih banyak udah mau join. Lu di mana posisi sekarang, Rehan? Di Bali aku posisi. Iya. Kemarin kalau nggak salah dengar ada informasi lu habis dari Sulawesi ya, dari lu Banggai. Oh iya, habis ketemu teman-teman Luwuk di sana. Boleh ngobrol nggak? Boleh cerita dikit. Kenapa lu bisa sampai sana sebelum kita ngobrol masalah yang lebih intinya? Oke. Nggak, sebenarnya sih aku ke Sulawesi Tengah itu ke satu desa namanya Bang. Jadi sebenarnya aku itu kan selain juga jadi instruktur freediving, aku juga aktif lah di bidang lingkungan hidup, terutama di laut gitu Bang. Nah, aku itu salah satu lagi mendorong inilah masyarakat itu untuk mengelola perikanannya. Nah, aku itu sebenarnya ke sana itu untuk dampingin masyarakat, sekalian juga di sana kan ada teman-teman masyarakat Bajo ya, pionirnya freediving Indonesia. Nah, sekalian aku sharing soal safety-nya juga. Nah, pas di Luwuk kebetulan ketemu juga teman-teman di sana sekalian untuk inilah main-main aja lah. Ini program pribadinya si Rehan untuk menuju ke desa di Luwuk Banggai itu, atau ada company atau apa segala macam? Itu ini sih Bang, dengan semacam yayasan gitulah, lembaga. Nah, sebenarnya freediving itu jadi salah satu aku untuk ini sih melengkapi lah kegiatan itu. Aku emang suka di laut, emang menarik untuk melengkapi sih. Menarik bro. Ada kota lain nggak, ada desa lain nggak, ada destinasi lain nggak? Siapa tahu kita jumpa di sana di daerah timur. Oh iya, benar. Aku tuh ini Bang, mungkin nanti bulan depan tuh ke Maluku Bang rencananya. Jadi Maluku mana? Maluku Tengah, tapi dirimu kan Maluku Utara ya, banyak ya. Aku Maluku sih, bukan Maluku Utara. Pulau apa? Buli, Obi, Sanana? Mungkin Kataloka. Pernah dengar nggak? Kataloka itu di Seram Timur, Bang. Seram Timur, berarti masuknya dari Ambon. Dari Ambon, betul, Bang. Iya. Oke. Pokoknya kalau main Maluku Utara, Papua Barat gitu. Siap. Nah, kemarin kan aku lihat dirimu sempat ke ini kan, Sulawesi Selatan ya? Sulawesi Selatan kan ngajar. Iya, tapi aku cuman transit aja biasanya tuh Bang. Oh iya, Sulawesi Selatan. Nanti kalau agak lamaan bisa ngopi bareng. Iya, Sulawesi Selatan. Sekalian diving. Rumahku di Makassar. Oh, rumah ya? Oke, sip. Makassar. Gila. Oke, teman-temannya, jadi kurang lebih begitulah ngobrol-ngobrol sama si Rehan ini belum selesai. Kita coba ngobrol. Jadi si Rehan ini sekali lagi bahwa dia adalah seorang instruktur freediving. Bro, bisa ngobrol soal karir lu di dunia freediving singkat aja, kira-kira mulai tahun berapa lu mulai kenal freediving sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang instruktur. Nah, kalau freediving itu awalnya Bang Cupe mungkin ada sih sama kayak teman-teman lain, misalkan kayak dulu instrukturku si Bang Anton Pak Deh. Nah, dia kan dulu kalau nggak salah mapalan aku juga dulu mapala Bang, kebetulan di kampus. Nah, aku suka extreme sport lah. Nah, cuman waktu itu tuh climbing nggak jago, terus rafting suka, karena aku suka air sih sebenarnya Bang. Tapi memang nggak ada yang bisa dilihat. Caving juga nggak ada yang bisa dilihat. Akhirnya pilihannya waktu itu mau diving. Nah, kebetulan memang ada scuba diving Bang. Nah, cuman setelah aku ngelakuin kayak ada satu senior yang ngomong, lu mah ini maksudnya bukan soal scuba diving gimana ya. Cuman nanti aja kalau scuba diving mah bisa kalau agak tuaan deh. Scuba diving gitu. Coba udah lo climbing aja atau gimana. Cuman kan aku nggak jago climbing Bang. Akhirnya aku lihat, wah ada nih satu olahraga free diving gitu. Dan aku suka laut, dan ya itulah aku coba pada awalnya free diving gitu Bang. Dan ketagihan sampai sekarang. Itu di 2013 Bang. Aku tahu free diving tapi dari kulit-kulitnya aja ya. Aku lagi latihan scuba, lihat teman-teman ada orang lagi latihan free diving gitu deh. Gila. Gitu Bang. Lu nyadar nggak kita punya histori yang
hampir mirip karena memang saya juga awalnya dari Mapala, kemudian cuman bedanya saya penggiat climbing yang nggak suka laut. Oke. Tiba-tiba Oke. iya, saya penomoran di Mapala climbing, tapi nggak. Oke. Saya basicnya geologis, navigation, dan lain-lain. Wow. Ambil climbing, nggak suka laut, tapi ujung-ujungnya main di laut. Nah itu agak-agak ini tuh. Iya, nah akhirnya bertemulah sama si Pak D Anton. Nah, gimana nih bisa ketemu sama Anton? Kemudian apa sih bentukan-bentukan supporting yang dikasih sama beliau, akhirnya lu memutuskan untuk wah ini gua harus serius nih di dunia freediving. Iya, jadi tadi aku udah kenal freediving nih Bang, aku kan ya biasalah dari YouTube gitu ya, mirip kayak teman-teman. Terus waktu itu Pak D itu belum jadi instruktur kan, aku join sekitar 2016 kalau nggak salah klubnya Cikini Freediving kan. Terus ya udah main-main aja gitu. Dan sampai akhirnya dia kan jadi instruktur ya. Nah, untuk pertama kalinya tuh Bang, aku ambil sertifikasi. Pada awalnya tuh aku kayak buat apaan sih sertifikasi freediving, bisa lah dipelajarin gitu, kayak nggak ribet lah kayak scuba untuk pakai alat dan lain sebagainya. Ternyata Bang, setelah aku pertama kali sertifikasi, aku tuh baru nyadar, wow ternyata yang aku pelajarin sendiri itu banyak banget salahnya dari segi safety, dari segi teknik, dan aku ngerasa itu pengalaman yang berharga sih ketika aku pertama kali sertifikasi itu sih Bang. Iya. Akhirnya lu memutuskan untuk jadi seorang instruktur, Rehan. Apa alasannya atau apa yang memicu lu akhirnya kepengen jadi instruktur deh? Apa nih supaya teman-teman yang lain juga siapa tahu sefrekuensi dengan pemikiran lu atau apa sih kan mereka bisa, oh ya kayaknya gue nggak salah deh. Apa nih? Oke. Ini sih Bang, kalau aku tadi olahraga, aku sih apa ya, menentukan dulu kan nih olahraga yang kita suka apa sih gitu. Tapi ketika di 2016 itu Bang, aku tuh ngerasa oke, kayaknya nih salah satu olahraga gua nih freediving gitu. Dan ya udah intinya sih aku lanjut aja sih Bang. Jadi nggak ada yang kayak patokan, ada sih motivasi gitu. Jadi aku pengen lanjut terus nih freediving karena ini olahraga saya gitu. Aku ngerasa cocok, ngerasa nyaman, itu sih. Akhirnya lu memberanikan diri untuk jadi seorang instruktur freediving sampai sekarang. Lu start awal resmi jadi seorang instruktur tahun berapa, Ren? 2019, Bang. 2019 itu di mana lu bawa agensi apa dan menurut susah nggak jadi seorang instruktur freediving itu proses? Prosesnya sih kalau aku dari awal ya level 1 kalau nggak salah sekitar 18 bulan deh, hampir 2 tahun gitu deh sampai akhirnya jadi instruktur. Nah prosesnya itu sebenarnya aku ya ini aja sih, karena waktu itu lebih mudah akses ke kolam, banyak latihan kolam, terus ya latihan sampai aku di Amet itu ada lagi buka instructor course. Terus instrukturnya Akim namanya, dia itu instruktur Molchanov sama Pedi. Nah aku ini sekarang di bawah Molchanov sama Pedi, Bang Cupe. Keren. Akim. Nah kalau dibilang susah atau enggak? Iya. Gimana? Akim yang Spiro itu, Bang? Iya. Kenal. Saya kenal dia 2013 di Gili Trawangan. Waktu dia kerja di Tugas Gili. Nah, saya kenal dia di situ. Gak akrab, tapi gue sempat beberapa kali training bareng. Ya, terus gimana? Iya. Susah nggak menurutmu menjadi seorang instruktur? Prosesnya sempat bikin lu down nggak? Ngapain gue kayak gini apa segala macam?
Iya, jadi awalnya itu Bang, sebenarnya aku menemukan kesulitan sih. Jadi di awal itu aku sempat periksa. Jadi memang trakea aku ini cukup sensitif gitu. Jadi ketika aku melakukan manuver yang tidak tepat, Bang. Jadi kalau misalkan di kedalaman 30 ke bawah itu aku mudah mendapatkan squeeze gitu. Kalau misalkan aku tense sedikit misalkan, terus juga atau apalagi ngedongak gitu ya, itu udah. Nah makanya itu aku proses aku untuk jadi instruktur itu benar-benar harus perfect ini sih, harus benar-benar perfect gitu loh, dive yang perfect, nggak bisa yang kayak apa namanya maksa, itu pasti kena squeeze gitu aku. Nah makanya waktu itu ini juga sih dibimbing juga sama si Hakim, ada beberapa pelatihan sebelum aku waktu itu apa namanya tes gitu ya, dan cukup berhasil. Ada dry training, ada kombinasi dry training sama latihan di laut. Jadi ini penting juga sih mencari instruktur yang tepat. Dan sharing informasi sih Bang, tanya-tanya. Betul, itu poinnya betul. Yang pertama lu dapat instruktur trainer yang hebat ya, luar biasa. Si Hakim Adari itu luar biasa, keren, hebat. Kemudian ya lu semangat, lingkungan lu itu hari mungkin mendukung, ada kesempatan untuk jadi seorang instruktur, dan ya sudah, jadilah lu seorang instruktur sekarang. Nah, lu udah jadi instruktur nih, Rehan. Menurut lu apa sih arti seorang freedive instructor itu? Menurut lu, opini lu aja pribadi. Oh, kalau ini ya, freedive instructor itu menurutku mirip kayak bidan, Bang Cupe. Ini cuman membantu kayak bidan. Jadi itu kan sebenarnya membantu orang melahirkan kan. Nah, freediving juga membantu student-student kita untuk mengeluarkan talentnya. Jadi sebenarnya kita itu bukan yang merubah student sih, tapi kita cuma memfasilitasi sih. Iya. Beda lagi nih. Jadi buat aku itu sih. Iya, menarik. Ya benar juga, menarik juga, dan teman-teman di luar sana juga harus dapat informasi ini, bahwa kita ini sebenarnya ya apa ya, hanya sebagai media antara kalian dan si ilmu freediving ini. Kita bakal coba untuk support kalian sampai akhirnya kalian bisa, tapi selebihnya harus tetap kalian lanjutin lagi, kalian latih lagi. Gila ya, keren. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menarik untuk dibahas juga si Rehan, terkait dengan berkembangnya dunia freediving di Indonesia khususnya. Instruktur freediving sekarang sudah ada di mana-mana dengan agensi yang berbeda-beda. Status lu sebagai seorang instruktur freediving ada yang berubah nggak dari lu secara personal, seorang Rehan, dengan ya mau nggak mau lu akhirnya punya murid, lu akhirnya punya community sendiri, lu punya fans, mungkin orang yang mau menganggap lu sebagai role modelnya. Beban itu jadi beban apa enggak, dan apakah lu harus merubah sifat dasar lu menjadi seorang yang harus tampil sempurna? Gimana menurut? Kalau merubah pribadi sih enggak sih. Dari dulu kalau misalkan fasilitasi atau misalkan sharing ilmu gitu ya, apapun itu biasanya memang aku sebisa mungkin semacam dua arah gitu, karena aku percaya orang yang kita sharing ilmu juga punya ilmu juga gitu. Jadi lebih kayak misalkan aku kemarin sharing ke teman-teman orang-orang Bajo gitu ya, kayak mereka sebenarnya udah jago-jago gitu, cuman soal misalkan safety-nya gitu ya, dan aku juga belajar. Nah, paling bedanya ini sih Bang, sebagai instruktur itu kita itu kan punya tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab hukum itu kan kayaknya kalau kita ambil instructor course itu kan itu hal yang utama ya. Kayak misalkan jangan lupa misalkan liability course gitu. Jadi ketika memang ketika misalkan sharing ilmu gitu kan. Jadi intinya sih yang membedakan kita harus patuh memang sama misalkan SOP atau standarnya masing-masing agensi gitu. Ketika share knowledge itu gimana sih
gitu, supaya memang karena kita punya tanggung jawab hukum sih kalau misalkan terjadi apa-apa kan sama murid kita. Paling yang membedakan itu sih Bang, kita harus patuh sama apa ketentuan gimana sih sebagai instruktur. Ya, 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 ya. Jadi kalau personal sih enggak Bang, tapi ya menarik lagi ya, menarik perbincangannya kita tadi soal masalah yang itu sebenarnya bro, karena ada beberapa teman-teman yang sebenarnya istilahnya karena dia ini kan sadar nggak sadar akan ada orang yang mencontohi dia ya, kemudian dia jadinya aduh kok harus kayak begini gitu kan. Gue sebenarnya orangnya bebas aja, nyantai aja, lu nggak usah sembah-sembah gue, gue nggak usah panggil-panggil gue coach lah apa segala macam. Gue pengen bergaul bebas, gue pengen ngokok bareng, gue pengen apa segala macam. Tapi karena ada MDF instructor itu, akhirnya kebiasaan-kebiasaannya dia ini hilang begitu. Jadi apakah itu terjadi juga sama lu? Oh iya. Enggak sih. Oke. Jadi ya. Rehan, kemudian kalau ada orang yang pengen ngikutin jejak lu untuk jadi seorang surf instructor nih dengan bawa agensi yang lain, kemungkinan mungkin dia punya mimpi juga, kemungkinan mungkin dia punya target ke depan seperti apa, karena beberapa teman-teman yang setelah mereka jadi instructor, mereka pasti akan posting di sosial media dan kata-kata terakhirnya pasti dream come true. Berarti ada target atau mimpi yang mereka udah capai. Nah, lu mau ngomong apa nih sama kawan-kawan yang memang mungkin mau menjadi seorang instructor? Tips atau saran aja sih, bukan menggurui ya, kita nggak menggurui di sini. Saran aja, kira-kira kalau ada yang mau jadi instructor, kira-kira dia harus punya apa gitu, dia harus ngapain gitu. Ayo. Iya. Nah, kalau ini mungkin Bang Cupe sepakat kali. Kalau masing-masing orang itu kan beda ya Bang ya. Apa namanya? Tingkat kenyamanan, fisiknya juga, dan intinya tuh standar kita nih soal freediving itu nggak bisa dibandingin sih sama orang lain gitu. Orang lain bisa sih jadi motivasi kita gitu ya. Tapi paling penting juga misalkan ada orang yang mudah ekwalisasi, ada beberapa orang yang sulit gitu ya. Nah, mungkin beberapa orang yang sulit mungkin perlu usaha lebih gitu. Nah, itu pertama ini dulu sih, motivasi itu ke diri kita dulu, progres diri kita. Jadi apapun progresnya itu hargain gitu ya. Nah, setelah kita memberikan reward ke diri kita, kayaknya lebih enak sih nanti untuk step by step karir freediving kita gitu ya, dari level ke level misalkan. Jadi ya mungkin bisa sih ngeliat orang jadi motivasi ya, tapi tetap standar kita dan hargain progres yang kita punya sih Bang. Iya. Benar juga sih. Dari aku, kalau emang kalian suka lanjutin. Keren. Jadi iya betul. Gue sih sebenarnya agak suka dengan statement lu yang ya kita harus memberi penghargaan terlebih dulu ke diri kita sendiri untuk bikin dia sebagai motivasi, kemudian bisa mungkin menjadikan modal awal untuk lanjut ke step-step selanjutnya dan lain-lain. Betul. Gue suka itu. Nah, kalau lu sendiri bro, lu dulu ini untuk menjadi seorang freediving instructor, apakah ini mimpi lu atau cuman karena ada kesempatan, ada budget, kemudian ayo deh gue pengen jadi instructor deh, atau gimana? Memang ini sih Bang, memang termotivasi juga. Jadi memang aku dulu kebetulan memang lagi ini sih, kebetulan lagi sekolah, terus ada beasiswa pada saat itu, dan karena aku termotivasi, aku nabung gitu Bang dari sisaan duit beasiswa ini untuk jadi instruktur. Jadi memang termotivasi juga sih, perlu motivasi, dan ya kita kan pasti niat ya untuk latihannya, untuk dari segi finansialnya juga kita nabung gitu ya.
kalau dibilang waktu itu kondisi finansialku juga nggak oke banget kok, tapi memang oke nih, ini salah satu prioritas gitu. At least lu prepare lah ya untuk soal budgeting itu, lu prepare lah ya. Iya, aku target nih Bang, oke, aku butuh budget segini untuk jadi instruktur, aku perlu nabung sekian nih tiap bulan gitu. Sama itu juga memang preparasi ini sih Bang, kayak latihannya apa gitu sih. Sip, gila. Kalau ada event-event kayaknya ini deh, join deh. Kayak misalkan ada kompetisi, ada apa namanya, untuk jadi safety, kalau ada kesempatan kayaknya itu kesempatan bagus juga sih untuk networking, untuk belajar tuh Bang. Untuk gain experience juga. Kalau yang semangat, iya, tuh aku juga belajar banyak tuh dari Sabang kan, sama atlet-atlet, sama teman-teman safety yang keren-keren. Ini sih mantap. Ilmu gratis waktu itu. Iya, betul. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam proses belajar, dalam rangka belajar, join event, jadi safety dive di competition, jadi panitia lah intinya, tahu lah mungkin freediving dari sudut pandang yang lain dan lain-lain segala macam. Berbanyak teman, itu juga sehat lah ya buat industrinya kita di dunia freediving. Keren. Oke lah, buat jadi teman-teman yang nonton video ini, jadi kalian kalau pengen join freediving course bersama dengan Rehan Dudayev, lu home base-nya di mana bro? Bali. Di Bali. Nah, sama ini kita sebenarnya aku ada ini Bang, komunitas kecil-kecilan namanya Anak Pasifik. Anak Pasifik ya. Memang belum sebesar. Ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen join freediving course, pengen belajar langsung sama instruktur kita si Rehan Dudayev, dia berdomisili di Bali. Kalian bisa langsung nanti link Instagramnya, profilnya beliau saya pasang di deskripsi, kalian bisa klik. Sekalian juga dengan join komunitasnya dia, si Anak Pasifik, @anakpasifik, nanti linknya saya pasang di deskripsi juga. Oke, teman-teman, kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like, kalian boleh subscribe channel Melanesia Freedive biar kalian update seputar tentang video-video kita. Tiap Sabtu jam 5 sore, ngobrol bareng instruktur freediving di Indonesia. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.